Jadi al-adah al-muhakamahnya justru di kemaslahatan. Jadi walaupun ini tradisi atau dapat dikategorikan sudah masuk dalam wilayah hukum adat, tetapi kalau mengandung kemaslahatan, Iya. itu tidak ada permasalahan di sana. Dan justru Iya. itulah letak keadilan. Jadi dalam pembagian waris pada masyarakat Banjar, itu kasuistis sifatnya. Jadi tidak bisa digeneralisir. Dosen Fakultas Syariah, Ibu Dr. Hajjah Gusti Muzainah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan bahkan ada yang unik lagi, Pak. Harta warisan bisa menjadi tidak terbagi, Pak. Nah, itu tuh menarik tuh. Gimana itu? Yang mana dalam hukum waris Islam itu kan harus dibagi tuh. Di sini justru tidak terbagi. Karena apa? Karena dari hasil musyawarah juga, Pak. Dari hasil musyawarah juga, hasil islah tadi, bahwa warisan ini tidak perlu dibagi. Kenapa bisa seperti itu? Bisa karena salah satu dari orang tua mereka masih hidup. Misalnya saya, ayah saya meninggal. Hanya punya rumah, Pak. Rumah itu ditempati oleh ibu saya. Ibu saya ajak ke tempat saya, tidak mau. Ini rumahku. Di sini aku dengan suamiku membesarkan anak-anakku. Apa anaknya tega? Dengan berdasarkan norma yang ada, maka ini harus kita bagi. Nah, itu tadi pas kita tarik tadi muncul nilai-nilai filosofinya tadi kan. Nilai-nilai kemaslahatan, nilai-nilai keadilan, dan lain-lain sebagainya. Akhirnya para anak-anak tersebut tidak perlu membagi harta warisan tersebut. Karena ada salah satu orang tua mereka masih hidup dan tidak mau pergi dari rumah tersebut. Karena rumah tersebut menyimpan begitu banyak kenangan dengan almarhum suaminya. Sampai sekarang ibu saya itu dia tidak mau keluar dari rumahnya tersebut, karena katanya situlah kebahagiaannya, di sanalah sejarah dan lain-lain sebagainya, dan di sanalah katanya kenyamanannya. Jadi itu rumahku adalah surgaku, kata ibu ya. Terus saya bilang, maaf, pian sendirian di sini ke rumah pun. Terus kata beliau apa? Aku nyaman. Jadi tolong hargai aku. Rumahku ini surgaku, tempatku yang paling nyaman. Walaupun sederhana, tapi disinilah kenyamananku berada. Nah, itu kan bagaimana mungkin anak-anaknya langsung mau mengeksekusi bahwa ini adalah harta warisan yang langsung bisa dibagi. Nah, bahkan untuk orang Banjar itu kan durhaka. Betul. Dengan orang tua. Betul. Nah, itu nilai-nilainya itu, Pak. Ada kan nilai-nilai durhaka, nilai-nilai ketulahan tadi. Nilai-nilai filosofi yang diambil. Dan ada lagi yang menarik, Pak. Ini orang tuanya sudah meninggal semua, Pak, ya, dari berbagai kasus tadi kenapa tidak terbagi. Tetapi harta tadi justru untuk membiayai upacara haulan. Yang disebut dengan harta tunggu haul. Nah, mungkin Bapak pernah mendengar ya. Apa sih harta tunggu haul? Iya. Gimana itu, Bu? Mungkin biar pendengar itu ya. Karena masyarakat Banjar ini menganggap bahwa orang tua yang sudah meninggal itu akan terputus jangan semua amal ibadahnya, kecuali doa anak yang saleh. Nah, melalui upacara haulan ini memperingati hari kematian orang tuanya dengan mengirimkan doa, ya kan? Dengan mengirimkan doa-doa kepada arwah yang kita hauli tadi, maka diharapkan orang tua kita yang meninggal tadi mendapatkan kenyamanan di alam kubur sana karena mendapat kiriman dari doa-doa anak-anaknya tadi. Jadi merupakan suatu kewajiban bagi anak-anaknya mengadakan upacara haulan tadi, dan bahkan ada harta yang sengaja ditinggal untuk membiayai upacara haulan yang disebut dengan harta
tunggu haul. Nah, itu Pak yang menariknya Pak. Jadi Iya. saya pernah bertanya ya, Ah, haulan ini kan mengundang masyarakat sekitar, ya kan? betul. Kenapa Betul. tidak misalnya dalam lingkup yang kecil saja, keluarga kecil saja, saudara-saudara? Kenapa ini justru masyarakat sekitar? Itu Iya. ada yang sangat membuat saya terperangah ya. Hmm. Dari mulut siapa doa itu diijabah, kita tidak tahu. Oh, Semakin oke. banyak yang kita undang, katanya, Semakin baik. maka doa itu akan terjawab. Oh, Jadi oke. semakin banyak yang diundang, maka kemungkinan doa tadi diterima kan Semakin menjadi besar. lebih besar, itu Oh, iya. katanya. Jadi katanya, kan kenapa tidak sedikit itu Bu masalahnya. Kita tidak tahu kan Bu, dari mulut siapa doa itu yang akan diterima. Jadi menurut Iya. kami ya sekalian katanya kan bersilaturahmi, kemudian mengundang makan. Kita karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu akan Iya. diterima oleh Iya. Allah. Nah, Iya. itu Iya. nilai-nilai Iya. filosofi yang dapat saya tarik kembali, Pak. Jadi mereka bukannya pamer, bukannya mau berfoya-foya, tidak. Mereka ingin mengambil keberkahan dari mulut siapa doa itu akan dikabulkan. Semakin banyak yang mendoakan, katanya, maka kemungkinan besar doanya itu juga akan diterima semakin besar. Nah, itu yang luar Oke. biasa ya, yang saya Iya. Iya. anggap selama ini, apa sih bahaul dan lain sebagainya. Aha, Ternyata setelah aha. saya gali lebih jauh, kita tarik lagi nilai-nilai filosofinya, Mhm. maka kita akan terhenyak ya, didapati Iya. nilai-nilai filosofi yang melekat bagi orang Banjar, di mana adat itu selalu bersesuaian dengan hukum hukum agama, ya kan? Mengirim Baik. doa, itu kan bagian dari Betul. ajaran agama, tapi melalui Betul. tradisi, tetapi tradisi tadi tidak bertentangan. Tidak bertentangan, mungkin menyimpang, tapi penyimpangannya tadi ada nilai-nilai kemaslahatan di sana. Nah, itu yang Baik. saya lihat dari berbagai macam tradisi yang ada pada masyarakat Banjar. Ini menarik sekali, Bu. Jadi kalau pesan utamanya tadi kan mungkin secara sepintas praktek masyarakat Banjar dalam pewarisan bisa saja terlihat berbeda dari para ibu Ya, secara mm-mm. sepintas. Tetapi substansi kemaslahatan yang sejatinya merupakan salah satu tujuan utama dari syariat itu sesungguhnya bisa dilihat di dalam praktek waris Banjar. Itu yang pertama, Bu ya. Jadi Iya, menyimpang dalam pengertian tidak sama persis, tetapi iya, semangatnya pada dasarnya sama, yaitu pada aspek kemaslahatan. Ini menarik sekali. Tetapi mungkin karena istilah islah itu sendiri kan adalah istilah dalam bahasa Arab, dan saya pikir itu juga merupakan istilah dalam Al-Quran, iya, sehingga ketika ada persoalan di dalam melaksanakan hukum waris dengan basis bukan faraid tetapi islah, sesungguhnya juga ada dasar Qurannya, Bu ya. Tadi Ibu menyebut sedikit soal KHI, kompilasi hukum Islam, mm-mm, yang itu sebagai fikih, pendapat ulama. mm-mm, Tapi kalau kita mau lebih tarik lagi ke Al-Quran, sebenarnya dasar Al-Qurannya ada, Bu ya. mm-mm. Iya, jadi itu menarik sekali, dan um, ini Bu yang ingin saya kaitkan dengan persoalan perkembangan uh, keislaman dalam masyarakat. Ya. Saya mungkin cerita ada teman yang orang tuanya, bapaknya ya meninggal, lalu teman ini sesungguhnya dia lulusan pondok. Nah, cuman orang tuanya meninggal di saat umurnya belum terlalu dewasa. Lalu dia minta masukan dari teman yang lain yang juga alumni pondok. Sarannya waktu itu segera dibagi karena hukum Islam menginginkan yang demikian. Saya waktu itu ketika mendengar cerita itu saya pikir, ngapain kalian bagi sekarang? Kan ibumu masih ada, adikmu masih kecil, masih bisa tinggal bersama, kalian masih bisa tinggal bersama. Tapi waktu itu dia bilang,
Enggak, tuntutan Islam seperti itu. Saya anak pondokan, saya harus mempraktekkan hukum Islam. Nah, jadi pas waktu saya dengar tadi cerita Ibu soal bagaimana sih sebenarnya praktek masyarakat Banjar yang sebenarnya tidak jarang menunda pembagian harta waris, justru karena memiliki nilai-nilai penghargaan kepada orang tua yang sesungguhnya ajaran Islam juga. Jadi keinginan untuk serta-merta membagi itu tidak ada gitu. Yang ada justru kasih sayang kepada orang tua, penghormatan kepada orang tua yang juga merupakan ajaran dalam agama Islam. Nah, jadi kapan seseorang itu merasa perlu cepat untuk melaksanakan pembagian warisan dan kapan mereka menganggap udahlah santai saja gitu. Nah, ini gimana ini, Bu? Kita mungkin tidak akan mengatakan ini yang benar itu yang salah, tidak begitu ya, tapi maksudnya ini kan ada semacam kayak pergulatan gitu ya. Padahal sama-sama hukum nih, sama-sama berdasarkan kepada ajaran agama, tapi kayaknya prioritasnya yang mana dulu nih. Dan kalau misalnya kita menunda, kita dosa nggak? Kira-kira gitu, Bu. Menurut Ibu gimana kalau ada pertanyaan semacam itu? Ya, jadi sama-sama hukum, tapi dia memandang hukum itu seperti memakai kacamata kuda. Hanya melihat norma-normanya, tidak melihat nilai-nilai filosofi di sana, nilai-nilai sosiologis, ya kan? Bukankah hukum itu akan menjadi lengkap kalau kita lihat bagaimana nilai-nilai filosofisnya, yuridisnya, kemudian nilai-nilai sosiologisnya. Jadi hukum itu tidak akan lengkap kalau hanya dipandang dari sisi melaksanakan hukum, dari sisi kepastiannya saja. Tetapi nilai-nilai lain, nilai-nilai keadilannya, nilai-nilai kemanfaatannya, nilai-nilai sosiologisnya juga harus dilihat di sana. Jadi memandang hukum ini bukan seperti memandang kalau kita seperti memakai kacamata kuda, tetapi memandang dari berbagai aspek. Dan intinya adalah dalam pembagian waris ini semuanya disandarkan kepada hasil musyawarah. Apakah dibagi atau tidak terbagi? Kalau dibagi pembagiannya seperti apa? Itu semuanya adalah atas hasil musyawarah yang saya sebut dengan baislah tersebut. Nah, itu yang menariknya, Pak. Intinya adalah musyawarah. Kemudian kalau saya tarik lagi kesimpulannya, saya cari di berbagai sumber hukum, saya ketemu di KHI yang mengadopsi tradisi atau hukum waris adat masyarakat Banjar tersebut, bahwa dalam hal pembagian warisan itu boleh dilaksanakan secara musyawarah. Selama tidak ada tekanan, selama tidak ada paksaan. Nah, bukankah sekarang juga, Pak, dalam hukum itu kan kita sebelum ke pengadilan itu ada yang disebut dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, melalui mediasi, ya kan, melalui negosiasi, arbitrase. Nah, begitu juga kan dalam pembagian warisan pada masyarakat Banjar ini. Jadi ini nih, musyawarah ini kan mengakomodir bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jadi jangan sampai mereka melaksanakannya melalui pengadilan. Tapi cukup diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah dan hasilnya insya Allah akan win-win solution. Jadi tidak ada yang merasa menang, tidak ada yang merasa kalah, karena semua keinginan dari para pihak itu diakomodir. Dan juga pengadilan juga seperti itu sekarang, Pak. Jadi sebelum mereka masuk ke sidang ditawarkan dulu, apakah ini mau dilakukan secara mediasi, tapi melalui hakim, ya kan? Kalau ini kan melalui masyarakat sendiri, Pak, hukum adat tadi. Nah, kalau itu sudah masuk ke pengadilan, tetapi tidak langsung diterima, ya kan? Ditawarkan dulu mediasi. Kalau mereka sepakat mediasi, maka tidak lanjut, selesai. Cukup diselesaikan secara mediasi oleh hakim mediator di pengadilan agama. Oke.
Nah, jadi Baik, kalau saya lihat ya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini sebenarnya mengadopsi daripada penyelesaian sengketa yang ada pada masyarakat adat, ya kan? oke. Ya, Mediasi itu kan bermusyawarah kan intinya kan? ya, Jadi jauh sebelum ada undang-undang tentang alternatif dispute resolution, alternatif penyelesaian ya, sengketa di luar pengadilan, ya. masyarakat adat sudah mengenal yang namanya penyelesaian sengketa di Musyawarah. luar pengadilan melalui Ya, musyawarah, tapi bukan mediasi namanya, ya, ya, musyawarah. ya, ya. Nah, kalau diistilahkan dengan bahasa sekarang mediasi gitu kan. Hmm, Dan sekarang hmm, juga ini kan Pemko Banjarmasin di tingkat-tingkat kelurahan sekarang lurah-lurahnya bertugas sebagai paralega membentuk rumah mediasi. Jadi hmm. perkara-perkara yang ada kalau cukup diselesaikan oleh lurah sebagai paralega Ya, selesai sampai di sana. Jadi jangan oke. sampai naik ke pengadilan. Nah, itu sebenarnya mengadopsi apa yang ada dalam hukum adat untuk penyelesaian Oke, sengketa melalui musyawarah atau mediasi tadi, Pak. Nah, itu baik. kayak hukum adat pada masyarakat Banjar ini ya. Ini sangat menarik untuk diteliti dalam berbagai aspek. Tidak hanya Hmm, membagi warisan, ada mediasi, kemudian dalam sengketa-sengketa lain, sebagaimana penelitian Prof. Ahmadi, dalam adat bedamai tadi, nah istilah ya, namanya kan berdasarkan adat bedamai tadi, baik ya. dalam perkara pidana, perdata, semuanya diselesaikan secara damai. Dalam waris juga demikian, dan dalam masalah perceraian pun juga demikian, Pak. Mungkin Bapak Hmm, mengenal istilah berambangan. ya, 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 Nah, berambangan itu kan pra perceraian, Pak. iya. Pra perceraian di mana para pihak itu melalui orang tua masing-masing berupaya aktif untuk memusyawarahkan, untuk memediasi supaya perceraian tadi dapat dihindari. Jadi ada masa-masa berambangan tadi, akhirnya mereka introspeksi diri, kemudian Iya. ada juru damai dari kedua belah pihak, akhirnya yang mungkin secara emosional tadi mau bercerai dengan dimediasi oleh orang tua masing-masing atau juga orang yang disegani atau tokoh masyarakat, bisa saja akhirnya perceraian tadi tidak terjadi. Yang mau Hmm, melakukan perceraian ke pengadilan akhirnya tidak jadi bercerai. Nah, itu yang iya. saya lihat, Pak, banyak sekali hal-hal di mana intinya itu dalam masyarakat adat ini adalah kebersamaan. Hmm, Kebersamaan, kalau ada permasalahan selalu diselesaikan melalui musyawarah dalam berbagai hal yang disebut oleh Prof. Ahmadi dengan istilah adat badamai tadi, Pak. Inti daripada penyelesaian sengketa masyarakat Banjar dalam berbagai aspek kehidupan tentunya, Pak. oke, menarik sekali, Bu. Jadi, kalau dalam kuliah di Fakultas Hukum itu, kita mengenal beberapa aspek ya di dalam fungsi daripada hukum. Salah satunya memberikan kemanfaatan, kemudian keadilan, tapi juga kadang-kadang ada aspek yang sering diberikan penekanan, tetapi dalam konteks pembicaraan kita hari ini sepertinya kepastian hukum dianggap mungkin tidak yang paling utama sebagaimana yang Iya, biasa dipikirkan orang yang berurusan dengan pihak-pihak berwajib baik itu kepolisian, pengadilan dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau dari sudut pandang hukum adat sebenarnya yang penting masalah itu selesai atau yang penting selesai dan ada kepastian hukum. Di mana kepastian hukum letaknya dalam konteks hukum adat. Karena pengertian kepastian hukum itu seringkali kita bicara soal, oh ini putusannya sudah ingkrah, dan lain sebagainya. Tapi kita juga tahu bahwa kadang-kadang ketika perselisihan terjadi, biasanya masalah perdata, walaupun sudah ingkrah, itu ketika mau mengambil properti atau harta, entah itu tanah, bangunan, dan lain sebagainya, ketika mau diambil, itu tetap saja ada
kayak semacam perlu menurunkan polisi lah, menurunkan Satpol PP lah, yang mana perlawanan. kepastian betul ada perlawanan. Jadi kepastian hukumnya ada, tapi masalahnya nggak selesai. Hukum adat nih kayaknya yang penting selesai masalah Iya. kepastian hukum dalam pengertian hitam di atas putih itu nggak terlalu penting. Nah, itu Ibu sepakat nggak dengan kesimpulan seperti itu? Iya. Khusus untuk masalah hukum waris ya Pak ya. Untuk hukum waris di Indonesia ini masih bersifat pluralistis. Jadi ada 3 sistem hukum yang berlaku di Indonesia ini. Ada sistem hukum waris barat berdasar BW, itu kan, dasar KUH Perdata, ada hukum waris Islam, kemudian ada hukum waris adat. Yeah. Nah, karena kita tidak mempunyai undang-undang yang sifatnya nasional, sehingga ketiga sistem hukum waris ini masih diakui di Indonesia. Dari ketiga sistem hukum tadi, yang mana yang mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat? Tidak ada. Semuanya sama-sama mempunyai kekuatan hukum. Ya, tapi kan hukum adat ini sifatnya tidak tertulis. Sifatnya tidak tertulis. Bagaimana mungkin dia mempunyai kepastian hukum yang lebih besar daripada berdasarkan hukum Islam atau berdasarkan dengan KUH Perdata tadi? Nah, dari hasil musyawarah ini, hasil mediasi, nanti putusannya bisa kita mintakan ke pengadilan untuk ditok gitu ya. Nah, jadi iya bisa seperti itu. Jadi ini sudah dianggap sebagai suatu putusan yang mengikat jadinya. Jadi walaupun diselesaikan di luar pengadilan, tetapi putusan tadi kemudian kita minta tok ke pengadilan, maka nilainya sama dengan putusan pengadilan.